pada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah Qur'aniyah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah meruginya seorang pendusta. Dan kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala lahum Musa, "Wailakum la taftaru 'alallahi kadhiba fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara." Musa berkata kepada para penyihir Firaun, ya, wailakum, celakalah kalian, la taftaru 'alallahi kadhiba, janganlah kalian mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzab, maka dia akan membinasakan kalian dengan siksaan. Wa qad khaba man iftara, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Ini kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Di mana kaidah yang kita bahas apa? Ya, diambil dari firman Allah, wa qad khaba man iftara, dan sesungguhnya telah merugilah orang yang mengada-adakan kedustaan. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat ini disebutkan kata-kata al-iftara. Ya, al-iftara. Al-iftara dijelaskan oleh para ulama, maknanya itu ada 3. Ya, waqad khaba man iftara, sungguh celakalah, sungguh merugilah ya orang-orang yang telah mengada-adakan kedustaan. Al-iftira diambil dari kata al-iftira, man iftara, maka ini ada 3 maknanya. Yang pertama al-kadzib, dusta, kedustaan. Kemudian yang kedua namanya asyirik, kesyirikan, kemusyrikan. Kemudian yang ketiga namanya az-zulm, kezaliman. Nah, namun kebanyakan ayat menjelaskan makna dari al-iftira ini adalah kedustaan. Ya, waqad khaba man iftara, sungguh merugilah orang yang mengada-adakan kedustaan. Jadi orang yang melakukan kedustaan maka merugilah dia, dan kerugian itu akan didapatkan baik di dunia, di alam barzakh, dan nanti pada hari kiamat. Ya, dan nanti pada hari kiamat. Bahkan di dalam ayat ini ya ditambah dengan kata penguat qad. Ya, kata penguat artinya penekanan. Waqad, dan sungguh adanya penekanan. Merugi, siapa yang merugi? Orang yang mengada-adakan kedustaan. Demikian ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah, kaidah ini diambil dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan siapa? Dengan para penyihirnya Firaun. Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangkan, memberikan kepada para nabi dan rasulnya mukjizat itu sesuai dengan kondisi zamannya. Ya, dengan kondisi zamannya. Nah, di zamannya Nabi Musa, yang menjadi penasehatnya Firaun ini adalah para penyihir. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan mukjizat kepada Nabi Musa dengan sesuatu yang lebih besar daripada sihir. Jadi mukjizat Nabi Musa ini mengalahkan penyihir-penyihir yang ada. Kalau penyihir, ya, karena ini disebutkan berkaitan mukjizat para nabi dan rasul, terutama mukjizatnya Nabi Musa. Nah, sama-sama para penyihir dengan nabi ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Mereka melakukan di luar dari kebiasaan manusia. Ya, para penyihir ini juga bisa melakukan khariqul adah, di luar dari kebiasaan manusia pada umumnya, tapi dengan bantuan setan. Ya, dan itu pun sifatnya sesaat. Ya, sifatnya sesaat, tidak hakiki dia. Yang dilakukan oleh penyihir hanya sebatas apa? Hanya sebatas tipuan saja, tipuan mata. Sementara mukjizat yang didatangkan oleh Allah untuk Nabi Musa ini sesuatu yang hakiki. Makanya ketika disepakatilah waktu bertemunya penyihir-penyihirnya Nabi Firaun,
dengan Nabi Musa, maka di sana ditampakkan bagaimana kehebatan-kehebatan penyihirnya Firaun. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perdebatan pertarungan antara Nabi Musa dengan penyihirnya Firaun. Allah mengatakan di dalam surat Thaha ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-62, qala mau'idukum yaumaz zinati wa ayyusyarun nasu duha. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya. Ya, yaumuz zina, hari di mana menggunakan pakaian-pakaian indah. Pakaian indah itu hanya digunakan pada saat hari raya. Wa an yuhsyarun nasu duha. Ya, di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari duha. Pada waktu duha kumpulkan semua manusia di waktu hari raya. Ya, ini pertarungan antara Nabi Musa dengan penyihirnya Firaun. Fatawalla Fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Kemudian maka Firaun pun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang. Datanglah Firaun dengan para penyihirnya. Qala lahu Musa, "Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiba fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara." Kemudian Nabi Musa mengatakan, celakalah kalian, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka dia akan membinasakan ya kamu dengan siksaan. Dan sesungguhnya telah merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Fatanazau amrahum bainahum wa asyarun najwa. Dan sesungguhnya maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini ya disebut kaidah yang di dalam ayat ini berkaitan tentang kedustaan. Ya, Nabi Musa mengatakan Firaun bahwasanya dia telah berdusta dengan ucapan-ucapannya, dengan keyakinan-keyakinannya, sehingga pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Nabi Musa dengan penyihirnya Firaun. Demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kedustaan yang dilakukan oleh Firaun, ya kedustaan yang dilakukan oleh Firaun, di antara kedustaannya apa? Di antara kedustaannya yang dia sampaikan kepada kaumnya bahwasanya dia adalah Tuhan. Ya. Dia adalah Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini kedustaan. Kedustaan yang paling besar berkaitan tentang nama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang hak Allah, berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa berusaha untuk meluruskan. Tapi biasanya yang namanya dakwah itu ketika berhadapan dengan penguasa dan penguasa tidak mampu yang membantah ya hujah-hujah yang disampaikan oleh para dai, maka dia gunakan kekuasaannya. Ya, dia gunakan kekuasaannya. Nah, berbicara tentang kedustaan, ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud dengan kedustaan ini adalah ya seseorang menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataannya, menyelisihi ya realita yang ada, dan ini masuk ke dalam dosa besar. Ini termasuk ke dalam dosa besar. Dan kedustaan, pengkhianatan ini tidak akan ada pada diri seorang mukmin. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'min anil khilali kulliha alal khilali kulliha ilal khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin bisa memiliki perangai apa saja kecuali khianat dan dusta. Artinya dari hadis ini ya khianat dan kedustaan itu bukan karakter orang yang beriman. Bukan karakter orang yang beriman. Ya, jadi pada saat dia melakukan pengkhianatan, pada saat dia berdusta, dia tidak beriman pada saat itu. Artinya tidak sempurna keimanannya. Orang beriman itu tidak punya tipikal khianat. Orang yang beriman itu tidak punya tipikal dusta. Dia akan jaga agama, jaga amanah, kemudian dia akan jujur. Karena kedustaan, pengkhianatan ini merupakan di antara karakter orang-orang munafik yang nanti kita akan sampaikan. Demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga ketika kita menisbatkan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, maka jauhkan kedustaan dan pengkhianatan. Karena apa? Karena seorang mukmin tahu bahwasanya pada kedustaan itu ada keburukannya.
Ada keburukannya, ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Terlalu banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa dusta ini merupakan akhlak yang buruk dan mendapatkan kerugian. Salah satunya dalam hal perdagangan jual beli. Dalam hal jual beli, ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kata Nabi SAW, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, boleh milih dia. Milihnya maksudnya bagaimana? Boleh dia melangsungkannya atau membatalkannya selagi masih berada di tempat majelis. Ya, selagi masih berada di dalam majelis, maka kedua-duanya punya pilihan. Ya, penjual dan pembeli punya pilihan apakah dia akan melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya ketika masih berada di dalam majelis. Lalu Nabi mengatakan fa in sadaqa, apabila kedua-duanya jujur, penjual dan pembeli jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, maksud menjelaskan di sini apa? Ketika si penjual punya barang, dia jelaskan cacatnya apa, kekurangannya apa. Ini jujur namanya. Dia jelaskan sisi cacat dari barangnya apa. Saya jual barang ini, kekurangannya ini. Mau beli silakan, tidak juga tidak mengapa. Pilihannya di sana, ada khiyarnya di sana. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika kedua-duanya jujur dan menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, kalau ternyata kedua-duanya dusta, muhiqqat barakatu bai'ihima, akan hilanglah keberkahan dalam jual belinya. Apakah si penjual yang dusta atau si pembeli yang dusta? Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ternyata orang yang berdusta itu akan mendapatkan kerugian, apalagi dalam dunia bisnis. Ya, apalagi dalam dunia bisnis, kerjasama, bagi hasil dan seterusnya. Ketika ada kedustaan, ketika ada pengkhianatan, maka ini akan hilang keberkahannya. Ya, hilang keberkahannya, ikhwani fiddin. Hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Taib. Imam Abu Hanifah ini dikenal dengan seorang pedagang kain, sudah masyhur beliau. Dan orangnya adalah amanah. Ya, orangnya adalah amanah. Dia pernah menyampaikan kepada pegawainya pada saat dia akan meninggalkan toko. Dia sampaikan kepada pegawainya, ini kain ini ada cacat. Kain ini ada cacatnya. Kalau sekiranya ini diasingkan, kalau sekiranya engkau ingin menjualnya, maka terangkan cacatnya. Nah, kemudian berangkatlah Imam Abu Hanifah. Ya, berangkatlah Imam Abu Hanifah meninggalkan toko. Kemudian ketika dia pulang, dia melihat ternyata satu kayu, ya, kain tadi sudah hilang, udah nggak ada lagi. Di mana kain ini? Tanya Imam Abu Hanifah. Sudah tidak ada lagi, sudah laku. Kemudian Imam Abu Hanifah tanya kepada pegawainya, apakah engkau menerangkan aibnya, cacatnya? Tidak. Ya, dia menjualnya tanpa menerangkan aibnya. Maka pada saat itu Imam Abu Hanifah mensedekahkan satu hari itu keuntungannya. Padahal keuntungannya bukan hanya pada satu kain ini, sudah banyak ya kain-kain yang lain yang laku, tapi Imam Abu Hanifah ya membersihkan supaya apa? Supaya dagangannya itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari keuntungan pada saat itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya bisa nggak kita seperti ini? Iya. Prinsipnya, yang cacat aja laku, apalagi yang bagus kan gitu. Yang cacat aja bisa laku, ini aja bisa laku. Ya, masya Allah kali ini pegawainya kan gitu. Ya, tapi tidak dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena prinsipnya ketika ada cacat barang yang kita jual, sebutkan, sehingga si pembeli mau melanjutkan pembeliannya atau membatalkannya, itu hak dia. Setelah kita menerangkannya, yang kita cari di sini bukan hanya sebatas untung, tapi yang kita cari adalah keberkahan. Ya, keberkahan itu apa? Kebaikan yang tetap dan bertambah. Dan ini yang kita inginkan.
Seperti itu di ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, ini keburukan dari dusta. Jadi orang yang berdusta, ya keberkahannya ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dusta ini merupakan perbuatan yang tercela? Yang pertama, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dusta ini menjadi perbuatan yang tercela karena dia merupakan akhlak orang munafik. Akhlak orang munafik itu memiliki sifat dusta. Ya, sulit bagi mereka untuk jujur. Ya, sulit bagi mereka untuk jujur. Nabi kita SAW mengatakan ayatul munafiki talatun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Jadi kalau dia berbicara dusta, ini karakter orang munafik, dan ini namanya munafik amali. Munafik ada 2. Ya, munafik ada 2. Yang pertama namanya nifak amali, ini masuk ke dalam dosa besar. Yang kedua namanya nifak i'tiqadi, ini masuk ke dalam kemunafikan dan dia mengeluarkan dari Islam. Jadi nifak i'tiqadi mengeluarkan pelakunya dari Islam karena memang dia bukan Islam. Ya. Dan nifak amali ini merupakan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari wilayah Islam. Tapi nifak i'tiqadi menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, maka sejatinya ini adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Seperti itu di ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Karena orang-orang kafir ini yang memiliki sifat kemunafikan, dia hanya menampakkan keislaman dari sisi casing. Tapi dari sisi batinnya, ya dia tetap mengingkari akan adanya Allah Subhanahu wa taala, pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu punya penyakit, fi qulubihim marad. Pada hati orang-orang munafik itu punya penyakit. Fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambah lagi penyakitnya pada hatinya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih disebabkan kedustaan yang mereka telah lakukan. Ini dusta. Ucapan tidak sesuai dengan keyakinan. Ucapan tidak sesuai dengan perbuatannya. Ini orang munafik. Ya, ini orang munafik. Jadi ya kedustaan itu merupakan akhlak yang tercela karena dia merupakan akhlaknya orang munafik. Kemudian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dusta ini bisa menjadi perangai. Kalau dia sudah terbiasa, biasanya ini kalau orang yang bohong, yang nggak pernah bohong, lalu dia berusaha untuk bohong, itu ketahuan. Ya, ini bohong, ngomongnya ini bohong, ketahuan. Kenapa? Dia bohongnya ini belum profesional. Ya, masih bisa diketahui dari gelagatnya, dari gestur tubuhnya. Ini dia bohong nih. Tapi kalau orang yang sudah profesional, suka berdusta, itu sudah biasa saja. Oleh karenanya kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhiba, waspadalah diri kalian dari dusta, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu ya akan mengantarkan pelakunya kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan pelaku kejahatan akan mengantarkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu rajulu, dan senantiasa seorang itu yakdzibu, berdusta, wa yataharral kadhiba, dan dia senantiasa berdusta, ya hatta yuktaba innallahi kadzaban, sampai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta, sehingga dusta ini bisa menjadi perangai. Maka itu menjadi akhlak yang tercela. Biasanya jamaah, kalau seorang sudah berhasil pada kedustaan yang pertama, maka dia akan tutup kedustaan yang pertama dengan kedustaan yang kedua. Kedustaan yang kedua dia tutup dengan kedustaan yang
Ketiga, lambat laun sifat dusta itu sudah melekat pada dirinya dan sudah bisa menjadi karakter dia. Makanya seorang mukmin itu tidak memiliki karakter dusta. Mukmin itu tidak punya karakter dusta. Ya. Dan kalau dia terbiasa punya sifat seperti ini dan melekat pada dirinya menjadi perangai, maka yang seperti inilah kebinasaan pada dirinya. Kenapa demikian jamaah? Karena dusta mengantarkan ke dalam neraka jahanam. Dusta itu menjadikan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi orang munafik, di mana posisinya? Orang munafik itu posisinya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dasarnya neraka. Walan tajida lahum nasira, walan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan penolong. Mereka nggak akan ditolong. Orang-orang munafik ini ya tidak akan ditolong oleh Allah dan dia berada pada neraka yang paling dasar. Kemudian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dusta ini menyebabkan azab kubur. Orang yang terbiasa berdusta dan menyampaikan berita-berita bohong, ya berita-berita bohong, maka hati-hati. Oleh karenanya ikhwani fiddin, pada saat datang kepada kita orang fasik yang suka melakukan maksiat, yang suka melakukan kerusakan, ya idza ja'akum, apabila datang kepada kalian berita dari orang fasik, ya maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tabayun dulu. Jadi kalau orang fasik bawa berita, maka cross check. Jangan langsung terima. Jangan langsung terima. Taib. Bagaimana kalau seandainya yang datang kepada kita orang yang thiqah, orang yang jujur? Boleh kita terima, boleh, tapi jangan langsung di-share. Jangan langsung di-share. Nah sekarang kan dari mana saja informasi kita yakin bahwasanya yang menyampaikan berita kepada kita ini adalah orang yang thiqah, orang yang jujur. Tapi apakah langsung kita share? Jangan dulu. Apa dalilnya ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an? Khawatir kalau seandainya kita langsung share bisa gagal paham. Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad ibnu Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqallah 'alal ibad wa ma haqqal ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hambanya, ya hendaklah dia beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengadab hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berita. Yang menyampaikan berita ini siapa? Nabi SAW. Nah pada saat Mu'ad ibnu Jabal mendapatkan berita yang baik ini dari Nabi SAW, hanya dengan menjaga tauhid saja itu sudah membebaskan seseorang dari adab neraka. Allah nggak akan adab orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Apa kata Mu'ad? Ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas? Bolehkah aku share ini? Ya Rasulullah, bolehkah aku share kabar baik ini kepada manusia? Karena Mu'ad telah mendapatkan kabar baik dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tubashiruhum fayattakilu. Jangan kau share, jangan kau sebarkan. Kenapa? Karena di saat itu manusia-manusia baru mulai beriman, baru mulai menjaga tauhid. Kalau seandainya dia di-share pada saat itu, disampaikan pada saat itu, maka mereka akan bersandar. Maksudnya apa? Mereka nggak mau beramal lagi. Jihad nggak perlu, puasa nggak perlu, sedekah nggak perlu. Yang penting tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi
konsepnya kalau datang berita kepada kita dari orang fasik, tabayun. Kalau datang berita kepada kita dari orang-orang yang thiqah, jangan langsung kita share. Kenapa? Lihat sisi maslahat dan mafsadatnya. Kira-kira kalau kita share maslahat tidak? Ya, kira-kira kalau seandainya kita share dia paham tidak? Maka itulah yang dikhawatirkan, sehingga sebelum Mu'adz ibnu Jabal meninggal dunia, barulah hadis ini beliau share. Beliau sampaikan kepada para sahabat. Ini di zaman kita yang bermudah-mudahan untuk nge-share. Hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena seseorang yang datang dengan berita-berita dusta, maka dia akan mendapatkan adab kubur. Nabi kita SAW diperlihatkan, ya, Nabi pada saat mimpi beliau dibawa oleh malaikat untuk diperlihatkan bagaimana orang-orang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW diperlihatkan seseorang yang duduk. Ada seorang yang duduk ini. Lantas ada seorang yang lain datang membawa semacam besi yang tajam. Besi yang seperti ada lengkungan, ya, ada kaitnya. Nah, kemudian benda tersebut diletakkan di mulut orang tersebut, dimasukkan dari sebelah kanan. Kemudian apa? Ditarik sampai tengkuk belakang. Setelah itu, ya, dari mulut sebelah kiri, kemudian ditarik sampai tengkuk belakang. Seterusnya demikian, ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, pada saat Nabi SAW diperlihatkan, Nabi tanya, itu siapa? Belum dijawab oleh malaikat yang membawa Nabi. Setelah semuanya diperlihatkan kepada Nabi SAW, maka diterangkanlah satu-satu. Ternyata yang duduk kemudian ada laki-laki yang merobek mulutnya dari depan kemudian sampai ke belakang, ya, dari sisi kanan, kemudian dari sisi kiri. Dialah orang-orang yang menyebarkan kedustaan. Iya, berita-berita bohong. Orang-orang yang suka berdusta, maka dia mendapatkan adab kubur. Demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian dusta itu tetap tercela meski dalam rangka bercanda, menyenangkan orang lain. Jadi kalau dia berdusta, ya, dalam rangka menghibur orang lain, ya, dalam rangka menghibur orang lain, ini dusta. Walaupun dalam sisi bercanda. Apakah Rasulullah SAW pernah bercanda? Pernah. Tapi dalam candaan Nabi SAW jujur. Dalam candaan Nabi SAW beliau jujur. Contohnya jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ada seorang nenek-nenek tua datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi katakan, nenek-nenek gak ada di dalam surga. Sedih nenek-nenek ini. Ya, Nabi SAW jujur, nenek-nenek gak masuk surga. Kenapa? Karena wanita di dalam surga usianya 30 tahun, 33 tahun. Artinya dikembalikan di masa mudanya. Jadi gak ada nenek-nenek di dalam surga. Nabi jujur, Nabi jujur. Dan Nabi SAW dalam hal itu bercanda, tapi menjadikan, ya, si nenek jadi sedih. Ya, setelah diterangkan baru dia terima. Demikian ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Lalu bagaimana kalau seandainya candaannya itu dusta? Kata Nabi SAW, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailun lahu, wailun lahu. Celakalah bagi orang yang dia berbicara lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa, celakalah baginya, celakalah baginya. Wail, dijelaskan salah satu makna wail di sini adalah lembah di dalam neraka. Wail itu adalah lembah di dalam neraka. Nah, seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ternyata satu di antara ancamannya kepada siapa? Orang-orang yang menjadikan orang lain tertawa dengan kedustaannya. Apalagi dapat uang. Ya, apalagi dapat uang. Semakin dia bisa buat orang tertawa, ya, semakin lucu, dan di sana kedustaan,
ya ke kedustaan, maka celakalah dia. Celakalah dia. Nah, seperti itu di ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Meskipun tujuannya baik, tujuannya apa? Menghibur manusia. Tapi kalau dusta, maka di sana ada ancamannya. Lalu ikhwani fiddin, apakah dusta itu dibolehkan? Apakah ada dusta yang dibolehkan? Nah, dusta ini lawannya jujur. Dan jujur ini akan membawa keselamatan. Ya, meskipun seseorang yang jujur ini kelihatan dia terpuruk, tapi dia selamat. Ya, di dalam kitab Minhajul Muslim, ada kisah seorang ulama, seorang syekh yang jujur. Dengan kejujurannya dia menyelamatkan seseorang. Jadi ada orang yang menyelamatkan diri, lari dia dari kejaran musuh. Lari dari kejaran musuh. Kemudian bertemu dengan syekh ini. Kemudian dia bersembunyi di balik sebuah tikar. Ya, di balik sebuah tikar atau sesuatu, dia bersembunyi di sana. Lalu orang yang bersembunyi ini mengatakan kepada syekh tadi, kalau ada orang yang mengejarku, yang mencariku, sampaikan aku ke arah sana. Ya, ke arah yang lain, padahal dia bersembunyi. Kemudian ketika datang orang, apakah engkau melihat seorang yang seperti ini dan seperti itu? Maka syekh tadi mengatakan, itu dia di sana, ke arah sana. Nah, orang-orang meyakini bahwasanya ini pasti dusta, nggak akan mungkin dia menunjukkan tempatnya. Akhirnya, ya, orang-orang pun mengejarkan ke arah yang lain. Dia jujur nih, dengan kejujurannya orang yang bersembunyi tadi selamat. Seperti itu di ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Oleh karenanya, ya, kedustaan itu hukum asalnya tidak boleh. Kedustaan itu hukum asalnya tidak dibolehkan. Namun kapan kedustaan itu dibolehkan? Nanti jawabannya setelah sholat Isya. Nah, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.